di sekolah ini ya menggerakkan kawan-kawannya dulu di sekolah. Ekosistem di dalam dulu. Betul. Tapi dengan inilah Pak, dengan Pian mengikuti guru penggerak ini, bahkan kepala sekolah juga mengikuti program kan, mau ikut PP, itu sudah artinya Pian tuh memberikan inspirasi secara tidak langsung, memberikan motivasi secara tidak langsung. Ini gue yang perasaan kayak gitu. Ya, kawan-kawan gue ada yang mau ikut, walaupun sebenarnya bukan ragu-ragu, tapi butuh dorongan lagi. Itu aja sih sebenarnya. Karena kan mungkin satu sisi hanya melihat lapahnya aja. Betul. Nah, betul dari Pian itu mungkin karena yang awalnya ragu-ragu itu emang benar-benar termotivasi. Bagus Pak, Pian jadi inspirator. Ulun tim umpan balik tuh dari yang pakai sek yang lihat pengumuman kemarin. Iya. Pengumuman umpan Pian, Paku Alam ada PP-nya gitu kan. Iya. Bukan CGP yang ada. Betul. Itu juga nama. Itu yang ulun rasakan juga gitu nah. Pian benar-benar memberikan semangat secara nggak langsung Pak ke kawan-kawan Pian dengan melihat kegiatan Pian, membuktikan bahwa dalam kegiatan kita, program kita ini memang memberikan banyak hasil positif, pengaruh positif kan? Iya kan? Siap nih. Itu dengan senang hati banget pokoknya datang ke sini nih. Bahagia. Ulun malah mudah-mudahan sih kada berat hati Pian nih kan. Apalagi ini dalam kondisi cuaca alam yang kayak ini, banjir. Datang ke sini tuh Pak Es sumber semangat bagi ulun, udah kayak nggak sabar. Nah, sesuatu hal yang nggak sabar ulun pengen datangi kayak itu. Lagi gue antusias malam tadi gue ibu-ibu. Aku enak datang nih. Kita kerudung apa baju? Kayaknya di Banjar gue nih, ulun belum menjahit. Kemana? Masuk kelas nih. Ini masuk kelas gue. Iya. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Siap Bu, silakan Bu. Refleksi proses pembuatan peta sumber daya sekarang ya. Iya. Bagaimana proses Pian dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada. Jadi kita proses dengan Pian ke sana. Prosesnya begini Bu. Ulun mencoba membagikan Bu tahap awal itu berupa kuesioner Bu. Kuesioner yang isinya merupakan pemetaan ketujuh aset atau modal kekuatan sekolah Bu. Karena syukur-syukur dari ketujuh itu memang ada sekolah yang punya kekuatan tersebut. Kemudian dari situ ulun bagikan kepada kepala sekolah, murid, guru. Kemudian nih rencananya nih yang dua ini merupakan tantangan bagi ulun nih, pengawas dan komite nih atau orang tua. Yang sudah berjalan nih kepala sekolah sudah selesai, guru sudah. Jadi murid sama yang tiga pihak lagi belum. Jadi identifikasi awalnya itu Pian menyebarkan kuesioner. Tapi di dalam kuesioner itu isinya ada aset-aset atau modal sekolah gitu. Nah, apa yang Pian temui ternyata di situ? Yang ulun lihat Bu ya, itu yang lebih menuju tuh ke aset sumber daya manusianya Bu dan finansial. Nah itu sumber daya manusia itu pasti sangat mendukung untuk proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita Bu. Betul. Apalagi nih rame-ramenya nih Bu, panas-panasnya kayak lomba-lomba loh Bu. Itu pastinya melibatkan aset manusia nih. Dukungan guru-guru yang mau berkenan membantu teman-teman lain untuk melatih anak-anak lomba atau melatih anak-anak dalam hal pengembangan diri yang terjadwal. Ya benar terjadwal, artinya kan ini kan programnya kan selalu jalan. Tiap tahun. Tiap tahun ya kan. Gitu. Finansialnya tadi kalau hubungannya adakah sedikit bantuan dana misalnya untuk tasok membawa murid, lomba konsumsinya. Nah itu pasti harus ada hubungan dari sekolah kedua finansial. Itu kayak yang dua macamnya. Ya. Aduh, alhamdulillah. Nah, adakah kendala atau tantangan Pian waktu Pian mengidentifikasi sumber daya? Iya. Jujur Bu ya, kendalanya itu adalah keringanan hati, keberkenanan teman-teman yang mengisinya tubuh, khususnya dari guru-guru dulu. Perkenanan mereka tuh sangat penting banget, apalagi isinya tuh kan hubungannya khususnya misalnya dengan sekolah, apalagi dalam isi yang hubungan ke dalam-dalam masalah intern kan Bu. Intern ya terlepas dari masalah lain kan, intern sini tentang capseknya bagaimana, tentang si yang bersangkutan ini kayak apa, kualitas pembelajarannya. Nah kalau misalnya ke fisik dan lain itu kan tuh biasa nih Bu, cuma ke masalah intern pribadi dan orang lain itu yang agak sulit. Berarti kita masukkan itu ke dalam ini Pak lah, penilaian diri lah. Penilaian diri. Penilaian dirinya yang
bagaimana selama ini mereka mengajar. Tuh. Sampai ada pertanyaan yang disisipkan situ Bu, berapa kali kepala sekolah mensupervisi, terus bagaimana kualitas akademik kepala sekolahnya dan pembawaan sidir. Kan untuk pribadi nih, dan itu kemarin tuh secara langsung nih digabung, dikumpulkan isinya. Lalu Pian dapat apa? Iya. Pian perhatikan. Nanti yang saya dapatnya adalah bahwa kejujuran mereka tuh adalah kejujuran mereka sangat mendukung sekali untuk proses peningkatan mutu di sumber daya sekolah ini. Gitu. Keterbukaan lah kan ya, kalau keterbukaan tadi. Iya. Karena kalau mengisi instrumen aset ini kan pakai keterbukaan, kayaknya tuh ini kan udah dapat nih sumber dayanya nih, mana yang kuat di sekolah ini. Benar. Lalu, betul, setuju. Apalagi kita betiruan aja nih. Misalnya dah. Setuju. Setuju. Jadi ulun habis sampel satu. Iya. Walaupun ulun bagi semuanya loh Bu. Itu ada semua. Betiruan aja sih. Jadi kan habis satu nih. Jadi kadang apa kalau Bu? Iya. Dari satu itu yang mewakili semuanya lah. Iya. Nah, itu. Nanti perlu kerendahan hati. Iya, benar. Keikhlasan ya. Makanya Bu, PR ulun itu Bu, selama CGP ini melibatkan orang banyak, apakah ulun juga bermanfaat? Iya, Apa yang bisa memberi kita? benar. Makanya tadi ada tinggal tadi apa praktek baik yang sudah dilakukan. Ulun ini rencananya akan berbagi praktek baik itu masalah puisi sulap. Supaya kan ada hal baik yang membagi untuk kawan-kawan. Iya. Word wall yang jadi pian Iya, kita. Yang sampaikan untuk membuka pulang kitabnya nih. Betul. Iya, setuju ya. ulun. Selanjutnya Siap. Pak, gimana perasaan Pian setelah verifikasi ini? Setelah berhasil ya? Berhasil, Kan akhirnya Pian mendapatkan hasil dari Siap. proses verifikasi. Senangnya itu Bu ya, pastinya senang. Senang itu dari sisi apa Bu? Ini kepala sekolah nih langsung menyodorkan hasil pemetaan kepada ulun. Luar biasa antusias kepala sekolah dan teman-teman Bu. Artinya kan kita ini sudah dapat nih modal aset atau kekuatan dari sekolah yang bisa kita pakai untuk mencanangkan sebuah program. Program apa yang mungkin menjadi penyempurna dan pembeda dari program yang telah dijalankan sekolah. Iya kan kita ini diminta untuk membuat sebuah program CGP. Iya, betul. Dan ulun jujur pada muluk-muluk misalnya, dan ulun membaca kemampuan dan keterbatasan sumber daya di sini. Kan melihat, wah luar biasa nih digitalisasi perpustakaan, digitalisasi pembelajaran. Duh, pengen itu tapi coba dulu yang nyata di lapangan aja. Iya, yang ada di lapangan aja. Yang nyata bisa ditiru oleh rekan guru Pian kayak itu. Itu kan. Kada perlu yang wah-wah dulu lah. Oke. Yang penting siap. rekan guru Pian itu kan, oh iyalah jujur lah. Selama ini kok kada terpikir. Ternyata dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah aja itu jadi sebuah program. Itu bagus Pak. Senang loh kayak gitu. Jadi kayak gini Pak, ketika Pian nanti panen raya, bisa tanya orang, kenapa Pian memilih program ini? Kenapa kok namanya ini? Terus apa hasilnya? Kayak gimana prosesnya? Maka Pian udah jelasin. Bujur. Tanpa Pian membandingkan dengan keadaan kondisi lingkungan sekolah lain kan, sekolah yang lain kayak itu kan tidak. Karena Pian punya ciri khas sekolah Pian sendiri dengan program itu kayak gitu. Nah, itu bagus Pak. Dan rekan Pian bisa meniru, itu yang paling penting. Melihat yang kebermanfaatan dan prioritas saja dan mampu dilaksanakan. Nah, ya itu yang paling penting. Nah, itu. Pertimbangan Pian dalam menentukan sumber daya sekolah kayak gimana? Apa yang jadi pertimbangan? Pastinya menggunakan sebuah pendekatan Bu. Pendekatan berbasis aset. Iya. Jadi bagaimana saya dulu yang terlebih dahulu nih membuka pola pikir ulun dulu bahwa kita di sekolah ini berpikirnya carilah kekuatan yang ada atau hal-hal positif aja. Kalau hanya memikirkan kekurangan, apa yang perlu dibenahi itu pasti banyak banget Bu. Beda kalau misalnya langsung duduk di SD Indosari 2. Ya semuanya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Ya kan kita nih di sini kalau posisi di sini melihat hal yang kurang, tidak berpikir secara pikir aset atau hal positif. Bisa tadi jalan gue enak. Iya betul. Jadi Pian banyak melihat keunggulannya aja. Keunggulan di sekolah ini. Sekolah Pian gitu. Oke, selanjutnya Pak, ada hal lainkah yang Pian jadikan sumber daya alam ini yang belum Pian temukan dalam proses? Kalau dari ketujuh itu Bu, hal-hal ini masih belum ada kalau jujur lah. Ya dari 7 aset Bu, kan dari pembelajaran di modul ada 7 aset nih.
manusia, terus apalagi fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, budaya. Terus apa lagi satunya tuh lupa nih Ulun. Sosial. Nah ya sosial. Jadi hal-hal lain yang Ulun coba cari-cari bulan Ulun raba-raba nih. Misalnya kayak apa ya lah, kayak ada depan buat. Ya, karena dari 7 itu pun terlihat ada yang kurang lagi. Iya, jadi itu. Yang kurang yang masih, contoh di fisik kami. Fisik kan kami ada kekurangan dari sarana prasarana khususnya. Sumber daya manusia kami mulai ada kekurangan lagi nih. Mulai ya. Nah, karena setelah pengangkatan ternyata hilang lagi. Nah itu Bu. Jadi dari guru olahraga sudah tidak ada. Ini tambah lagi hal yang membahagiakan kami kan salah satu guru yang lulus. Iya, sebenarnya lulus. Nah, kita senang ya kan. Kan ada kesejahteraan nih timbul nih. Karirnya kan. Cuman sisi lain yang sedih itu dari sumber daya aset manusia ini ada yang berkurang. Iya, untuk sekolah ini. Nah, di situ yang akibat dan imbasnya pun jadi ke pembelajaran guru-guru lain gitu kan. Itu jam beban mengajarnya bertambah nih. Bertambah, betul. Mau tidak mau disepakati begitu dibagi kan. Nah, berarti ada solusinya sementara. Sementara itu. Ya mungkin nanti kepala sekolah berdiskusi ya kan ke pihak berwenang atau pihak yang terkait dengan masalah sekolah, terus tuh ditindaklanjuti. Itu aja harapannya. Semacam kayak di 5 lagi boleh. Ada di 5 ya, di etika ya, kayaknya gitu. Oke. Kemudian kita langsung ke refleksi pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Pian lakukan, bagaimana proses pengambilan keputusan itu bisa terpengaruh dalam proses yang. Kalau awal-awal Bu sebelum tahu mindset atau pola pikir pembelajaran, pikir asetnya lo Bu atau kekuatan, pastinya ini merupakan sebuah kendala, halangan atau masalah. Dan kita pikirnya pokoknya masalah dan ketergantungan minta bantuan orang lain aja. Awalnya Bu. Tapi itu ya. Awalnya aja Bu. Kalau yang sekarang ini refleksinya adalah, yuk kita sama-sama berpikir positif. Yuk kita sama-sama mencari hal-hal baik dan kekuatan apa yang ada untuk menjalankan kegiatan ada di sekolah, membangun hal-hal yang baik di sekolah. Khususnya yang berpihak pada siswa aja deh. Itu tadi Bu. Secara singkatan itu, karena anak-anak sekarang perlunya adalah keberpihakan guru ke murid nih. Betul. Ya, dalam pembelajaran, apalagi dalam hal pengembangan diri itu yang ulun lihat di sekolah ini Bu. Refleksi ulun itu Kang. Berarti intinya tetap kita berpikir untuk siswa. Siswa aja deh sekarang ini. Betul. Gitu. Pada saat bisa kita berikan ya kan. Nah itu Bu. Pada saat ulun berpikir misalnya di kelas, aduh ulun kurang buku, kurang ini itu, aduh. Akhirnya ada bisa Bu yang sekarang dari modal yang materi yang didapat tuh buktikan Bang apa yang perlu dicari yang baik-baiknya. Tanpa harus mengeluh segala kekurangan ya. Kita memaksimalkan yang kita miliki. Yang kita miliki yang ada yang kadang menapi pengkalaunya memang kurang tuh memang kurang. Iya benar, kurang ya kurang. Kurang apalagi. Ya semoga kan ibaratnya nanti kan kedepannya kekurangan itu bisa ditutupi kayak gitu loh Pak. Betul. Cuma sementara kita bisa kayak apa sih cara menghadapinya yang saat ini ya kan? Ya mau nggak mau kan daripada kita nggak ngajar. Nah itu pengguan. Ini anggap candaan aja nih. Apalagi kan satu hal kemarin tuh 2 bulan puasa tanpa mendapatkan tunjangan daerah. Bagaimana rasanya kan? Tok terlalu larut dalam hal itu kan akhirnya kurang semangat. Kurang semangat. Tang semalam kan masuk ke rekening. Iya langsung 2 bulan. Langsung 2 bulan ya lah. Apalagi kelas sekolah deh. Belum. Belum. Ya Allah. Begaya baik. Insya Allah. Kira sudah. Belum. Pak ketahuan namanya pakai sekali siapa? Apa hal yang menurut Pian perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak. Ulun kan coba mempelajari Bu dari pertanyaan Ibu share kemarin. Ternyata sudah mencoba memetakan kan ada 3 Bu yang perlu dikembangkan itu. Fisik, kemudian sumber daya manusia dan finansial. Fisik tadi keterbatasan mulai ini ada nih, kekurangan tenaga pengajar. Fisik itu dari segi sarana prasarana aja deh, kayak alat-alat olahraga, kemudian mungkin media, bahan ajar. Kemudian finansial tuh mudah-mudahan karena bosnya belum cair nih. Jadi dalam pengolahan per 6 bulan ini bisa ada disisihkan untuk pengembangan siswa, sarana prasarana pembelajaran gitu. Ini harapan ulun itu yang perlu dikembangkan. Terus apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan Pian?
yang mendukung dari ketujuh tadi, kembali Bu yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi, apabila manusia itu sumber daya guru lengkap, dana itu dikelola dengan baik, kemudian sarana prasarana itu mencukupi, terlepas dari pemikiran yang hal-hal yang kekurangan ya, itu sangatlah sangat mendukung banget sih, mendukung banget untuk semua warga sekolah. Karena tidak terkendala misalnya kita hendak lomba, kita hendak kegiatan ini tuh. Manusia fisik dan finansial ini sih. Betul.